Oke, Bapak Ibu, kita mulai dengan ice breaking dulu sebelum kita memasuki materi inti ya Bapak Ibu. Coba kita tebak gambar. Siapa yang bisa nih kira-kira ada apa nih jawabannya nih? Ada baju, tapi huruf J-nya dicoret. Ada kerang, A-nya diganti huruf I, dan itu adalah cat. Bau keringat. Oke, bau keringat. Betul sekali ya, bau keringat. Baju J-nya dicoret, A-nya berubah jadi I, dan cat-nya hanya ada at-nya. Baju, bau keringat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah, oke, ini nama kota di Indonesia. Sukabumi. Sukabumi. Oke, like ada gambar bumi ya Pak. Sukabumi. Betul sekali Pak Hayar. Luar biasa. Oke. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan kami semua dari calon guru penggerak Angkatan 5 dari DKI Jakarta. Adapun kami telah menyelesaikan modul 1 yaitu paradigma pendidikan, di mana di modul ini berisi tentang filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Keempat materi ini dari modul 1.1 sampai modul 1.4 telah kami pelajari, dan saat ini di kesempatan yang baik ini kami berempat akan menyampaikan apa yang telah kami dapatkan selama pendidikan mulai dari filosofi KD. Nanti akan dilanjutkan penjelasannya oleh Ibu Agnes. Silakan Ibu Agnes. Selanjutnya, mengenai materi hukuman dan penghargaan akan disampaikan oleh Ibu Isti. Pada Ibu Isti saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Ira. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Masih. Semangat. Semangat. Oke ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukuman dan penghargaan. Kita tahu bahwa selama ini kita mungkin mempraktekkan penghargaan itu selalu dalam kelas ya Bu ya. Baik itu penghargaan dalam bentuk fisik, verbal, maupun kita berikan hadiah-hadiah seperti itu kepada anak murid kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada yang tahu tidak apa sih efek dari pemberian penghargaan ini? Ternyata pemberian penghargaan ini tidak selamanya baik. Kita selama ini praktek selalu memberikan penghargaan. Tetapi setelah kami belajar, kami mengetahui bahwa ada miskonsepsi dari pemberian penghargaan atau reward ini. Menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita dalam memberikan penghargaan itu boleh, bisa kita lakukan. Hanya saja mungkin penghargaan ini hanya memberikan efek jangka pendek atau tidak bisa berlaku untuk jangka panjang. Karena pada dasarnya penghargaannya ini justru didapatkan dari pembelajaran yang anak murid dapatkan itu adalah sebuah penghargaan. Gitu. Jadi dilihat dari teori-teori penghargaan ini banyak pengaruhnya. Satu yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Bukan kehilangan, dari motivasi diri, tetapi justru hanya mengharapkan penghargaan. Oh, kalau aku datang hari ini rajin, aku nanti mau dikasih pensil sama Bu Isti. Akhirnya anak datang ke sekolah hanya mengharapkan pensil, tapi bukan membentuk karakter baru seperti itu. Jadi hanya hadiah atau penghargaannya yang dikejar oleh anak. Tapi saat anak nanti tidak mendapatkan atau dia satu hari dia datang terlambat, dia pasti ada muncul kekecewaan. Nah, kekecewaan inilah yang nanti akan mematahkan motivasi anak dalam diri. Jadi intrinsiknya anak itu tidak tergugah seperti itu. Jadi
Mungkin kalau hanya untuk jangka pendek bisa berhasil, tapi kita sekarang dalam budaya positif ini yaitu menuntut anak, membina anak untuk mengembangkan potensi positif dalam waktu jangka yang panjang. Itu kita berbicara jangka waktu yang panjang ya Bapak Ibu gitu. Nah, selanjutnya jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tadi contohnya tadi anak ya. Jadi anak tuh tidak tahu bahwa dia dengan datang pagi itu suatu yang baik untuk dirinya sendiri gitu. Tapi karena dia yang tahu datang pagi mendapatkan hadiah pensil, yang dia tahu hanya untuk mendapatkan hadiah, bukan tindakannya tersebut. Pada dasarnya dia datang pagi itu banyak nilai positifnya ya Bu ya. Bapak Ibu, salah satu adalah nilai karakter kedisiplinan diri. Jadi motivasi intrinsiknya udah pasti terbentuk kalau tidak ada iming-iming hadiah seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu penghargaan itu tidak efektif, bisa dikatakan tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyaratan. Jadi hanya jika kita melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka pasti hati kita akan kecewa atau berkecil hati. Serta kemungkinan lain mungkin kita tidak akan berusaha lebih keras lagi gitu. Nah, selanjutnya jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ini dikatakan tidak efektif menurut Alfie Kohn, seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh misalkan seperti ini, orang yang berusaha untuk berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet nih Bapak Ibu, menguruskan badan seperti saya ya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil gitu ya. Jadi karena motivasi intrinsik kita bukan untuk kesehatan diri kita, tetapi untuk hanya sekedar penghargaan atau hadiah tadi seperti itu. Jadi penghargaan itu tidak terlalu efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ada lagi penghargaan ternyata dapat menurunkan kreativitas. Ya, jadi mohon maaf seperti ini. Murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah dan penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila bisa menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini ada penelitiannya Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Jadi jelas di sini bahwa penghargaan itu dapat menurunkan kreativitas anak karena kreativitas itu dibentuk dari pola pikir kita untuk mengembangkan ide-ide. Jadi kalau ide-ide tapi dipacu dengan penghargaan ini rasanya kurang efektif ya Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya itu dalam tugas-tugas memecahkan masalah. Para murid akan memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini berdasarkan hasil penelitian ya Bapak Ibu, bukan dari saya gitu ya. Jadi ternyata apa praktek-praktek yang selama ini kita jalankan memberikan penghargaan tidak selamanya baik seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kaitannya dengan penghargaan dan hukuman tadi, bahwa kita sebagai guru di sekolah kita dapat memerankan posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira, bahwa kita punya kontrol terhadap murid. Kita merasa bahwa kita tuh dapat mengontrol semua murid gitu. Anak-anak duduk semuanya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata dalam pembelajaran ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan sebagai seorang guru. Tetapi dari kelima ini tidak semua 5-5-nya ini bisa kita perankan sekaligus gitu. Ini 5 posisi kontrol yang ada, yaitu satu adalah posisi penghukum. Biasanya ciri-cirinya seperti ini, menggunakan nada suara yang tinggi Bapak Ibu. Menggunakan biasanya berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Contoh,
kita selalu mengejudge biasanya, sudah underestimate terlebih dahulu kepada anak murid kita. Masa kamu seperti ini aja tidak bisa? Nah, ini adalah contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi kita sudah menghakimi anak murid kita terlebih dahulu gitu sebelum anak kita mencoba atau mungkin anak kita melakukan kesalahan. Nah, posisi kontrol penghukum ini tidak baik ya Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya kita sebagai pendidik dan pengajar kita kurang-kurangin ini posisi kontrol kita sebagai penghukum gitu ya. Ciri-ciri posisi kontrol penghukum ini biasanya kata-katanya tadi, patuhi aturan saya. Masa gini aja nggak bisa gitu. Awas kamu. Nah, kata-kata seperti ini sebaiknya kita hilangkan Bapak Ibu dalam memberikan posisi kontrol kepada murid kita gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri melakukan hukuman gitu. Penghukum ini biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata yang melotot gitu ya, sambil mata itu rasanya ingin copot gitu ya Bapak Ibu ya, saking marahnya gitu, saking kita ingin menghukum anak seperti itu. Dan biasanya nih jari-jari telunjuk lebih sering digunakan untuk menghardik anak. Nah itu terlambat lagi seperti itu. Ini adalah guru sebagai posisi kontrol penghukum. Gitu. Nah, bagaimana sih hasil dari posisi kontrol penghukum ini? Biasanya memungkinkan murid yang marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kita memposisikan guru sebagai penghukum itu tidak baik karena nanti ada sifat dendam, sifat marah, bahkan muncul sifat-sifat agresif daripada murid yang telah dihukum oleh kita tadi seperti itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan menggores kendaraan. Nah ini hati-hati bagi kita yang masih memerankan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, kita lanjut untuk posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol kedua ini biasanya ditandai dengan suara yang lebih lembut. Biasanya memang lebih lembut dibanding suara posisi kontrol penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi ingin menyentuh hati si anak apabila anak tersebut membuat suatu kesalahan gitu. Saat hening itu seorang guru memasukkan kata-kata yang mungkin menyentuh hatinya, tapi tujuannya bukan untuk memotivasi perubahan anak, tetapi justru malah membuat anak semakin tersudut, semakin merasa bersalah seperti itu. Biasanya menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, posisinya lembut, suaranya lembut, tetapi ini tidak baik juga Bapak Ibu gitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak. Nah, ini posisinya pelan. Tapi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu, mereka tidak berharga, mereka merasa tidak dihargai oleh Bapak Ibu guru, dan yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi posisi ini anak itu merasa bersalah, merasa bahwa mereka adalah gagal gitu ya. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah gitu ya. Biasanya posisi merasa bersalah ini ditunjukkan dengan gestur seorang guru itu dengan sambil ngobrol lembut, biasanya posisi tubuh itu merapat ke anak gitu sambil dielus, tapi tetap ada penekanan juga dalam pembuat merasa bersalah seperti ini. Apa sih hasil yang didapat dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini? Yaitu satu tadi sudah dijelaskan ya, bahwa murid akan merasa bersalah. Dua, bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu guru. Tiga, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini yang lebih fatalnya. Jadi murid sudah merasa frustasi karena selalu dalam posisi terpojokkan oleh Bapak Ibu guru yang melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu posisi kontrol yang tiga yaitu sebagai teman. Biasanya cirinya kita mengajak anak itu memposisikan diri kita sebagai seorang teman murid kita gitu ya.
Ayo bantulah nak demi ibu, ayo bantu nak demi bapak, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang biasanya menjadi ciri guru yang ada di posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, gitu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, biasanya dengan bercandaan, seperti ya, dengan jenaka, kadang dengan teka-teki, ajak seperti itu, untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka berkata, ayo bantu demi bapak ya nak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang berupa posisi kontrol kita sebagai teman, gitu ya. Tapi ini ada hal negatifnya Bapak Ibu dalam melakukan posisi kontrol sebagai teman. Yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, gitu ya. Murid merasa dikecewakan juga dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, gitu. Jadi kalau mereka hanya dekat dengan Bu Isti, hanya dekat dengan Bu Isti aja sebagai temannya. Mungkin dengan guru lainnya mungkin masih merasa takut atau mungkin tidak mau berusaha mendekat, seperti ini. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman, gitu ya. Oke, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian posisi kontrol kita yang keempat yaitu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Memantau berarti artinya mengawasi, gitu ya. Kita mengawasi, gitu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya ini ada sanksi, gitu ya, ada konsekuensi apabila anak melanggar peraturan atau tata tertib. Kita biasanya pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu sudah membuat kesalahan? Lalu apa konsekuensinya dari kesalahan yang telah kamu perbuat tadi? Nah, ini adalah posisi-posisi kata-kata yang digunakan oleh guru sebagai posisi kontrol pemantau, gitu ya. Biasanya menanyakan sanksi, konsekuensi, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Gitu. Biasanya kita catat anak-anak mana yang melanggar, mana anak-anak yang sudah menjalankan konsekuensinya, seperti itu ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru saat mengontrol murid. Ini contohnya ya Bapak Ibu, saya mungkin bacakan sedikit. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya Adi. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang digunakan oleh guru yang bertindak sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi di sini tidak ada kata justice ya Bu ya, tidak ada kata menghakimi. Kita hanya tinggal mengingatkan murid apa konsekuensi dari tindakannya yang salah, seperti itu. Nah, hasil dari posisi kontrol sebagai pemantau ini satu, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, seperti itu. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Nah, posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Wah,
Kalau manajer itu sudah berhubungan dengan seperti jabatan ya Bapak Ibu ya. Seorang manajer. Seorang manajer itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu manajer? Ada yang tahu Bapak Ibu? Supervisor. Oke, manajer bisa jadi sebagai supervisor ya, bisa seperti itu. Terima kasih Bu Agnes ya. Posisi terakhir ini adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita hanya mengingatkan sebagai guru, kita menanyakan kembali apa yang bisa diperbuat anak, apakah solusinya sudah ditemukan. Nah, kita hanya sebagai seperti seorang fasilitator seperti itu ya. Kita hanya memfasilitasi anak untuk dapat menemukan masalah dan solusi yang mereka temukan nanti seperti itu. Nah, biasanya pada seorang manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Itu di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, gitu ya. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali kepada keyakinan kelas di awal tahun ajaran seperti itu. Apakah kamu meyakini kesepakatan kelas kita? Nah, ini kata-kata yang biasanya digunakan oleh guru yang bertindak sebagai manajer di dalam kelas, gitu ya. Jika kamu meyakini itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta menjas ya Bu ya, atau menghakimi. Jadi kita tanya apa kesalahannya, apa solusi dari permasalahan yang sudah ia perbuat seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku murid atau perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan percaya diri. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Bisa jadi penerapan ini bisa kita gunakan dalam penerapan disiplin sehari-hari. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer. Lebih baik kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya pun juga masih belajar dan belajar untuk mengurangi posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah gitu. Saya mau melakukan pengakuan dosa nih Bapak Ibu. Biasanya saya lebih sering membuat merasa bersalah anak murid kalau misalkan melakukan kesalahan. Itu biasanya, nah, kamu nggak kasihan sama ibu. Ibu tadi sudah seperti ini. Biasanya saya selalu memojokkan anak. Nah, ini setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya belajar untuk menjalankan posisi kontrol saya, mulai dari pemantau ataupun manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru di sini semuanya dapat melakukan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi semua dari posisi ini kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ira adalah keberpihakan kepada murid kita gitu ya. Jadi kita tanyakan kepada diri kita semua Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang pernah Bapak Ibu pakai selama ini dalam menghadapi murid kita gitu ya. Bisa tanyakan dalam hati Bapak Ibu. Nanti setelah itu baru kita belajar bersama-sama untuk menjalankan posisi kontrol sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Oke, tetap semangat semuanya. Oke, silakan Bu Agnes dilanjutkan. Oke, yang materi selanjutnya yaitu ternyata Bapak Ibu anak dalam membuat kesalahan itu ternyata ada hubungannya loh dengan kebutuhan dasar gitu. Jadi ada anak yang mungkin di dalam kelas dia lari-lari atau dia teriak-teriak, ternyata ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Apa? Ternyata ada salah satu kebutuhan yang anak tersebut tidak terpenuhi. Satu, mungkin si anak tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Rasa diterima di rumahnya mungkin jadi terbawa ke sekolah. Si anak mulai caper, cari perhatian kepada bapak ibu guru di kelas atau kepada teman-temannya. Anak yang suka jahil, suka pinjam pensil tanpa permisi, jahilin temannya seperti itu. Ternyata dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Itu kalau ditelisik lebih dalam lagi ternyata si anak ini memang
membutuhkan rasa penerimaan di dalam kelas seperti itu. Jadi kita harus belajar dan kita harus tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, jelas yang namanya kita manusia, kita pasti akan membutuhkan rasa bertahan hidup gitu ya. Bertahan hidup ini berarti survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang ya. Ini yaitu kebutuhan sayangi, hubungan baik, koneksi sosial, dan setiap manusia itu membutuhkan rasa kasih sayang seperti itu. Nah, kebutuhan dasar, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan kebebasan, membutuhkan itu membutuhkan otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seperti ini. Ini adalah kebebasan atau freedom, gitu ya. Nah, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, bahwa setiap manusia itu membutuhkan happiness, kebahagiaan. Pada ujungnya ya, semua manusia itu sangat berharap hatinya selalu bahagia, gitu ya. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ini adalah kebutuhan kita. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang harus bisa kita seimbangkan dan bisa kita penuhi agar hati kita, badan kita, fisik kita, pikiran kita semuanya bahagia, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah materi dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Cahya mengenai keyakinan kelas dan restitusi. Silakan Ibu Cahya. Saya ingin menanyakan tentang pemberian reward di kelas. Selama ini saya menerapkan sistem reward kepada anak-anak. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan penciptaan budaya positif atau belum? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang selama ini Ibu Nurbaiti sudah menerapkan sistem reward nih. Apakah sistem reward itu sudah sesuai dengan penciptaan budaya positif kalau di sekolah? Nah, karena mengenai sistem reward itu kita lempar mungkin ke Ibu Isti ya untuk menjawab pertanyaan ya. Bu Isti bisa membantu mungkin untuk menjawab pertanyaannya dari Ibu Nurbaiti. Oke, baiklah. Untuk Bu Nurbaiti tadi pertanyaannya ya, selama ini sudah menerapkan sistem reward di kelas, betul ya Bu ya? Oke, apakah sudah sesuai dengan penciptaan budaya positif? Nah, kita kembali lagi seperti yang tadi telah saya sampaikan, pemaparan tentang penghargaan dan hukuman. Penghargaan boleh diberikan, tapi ini hanya bersifat sementara gitu, bukan pada poin pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa gitu. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa hasil penelitian menunjukkan penghargaan itu banyak memberikan efek negatif gitu dibanding efek positifnya sendiri gitu ya. Satu, tadi bahwa penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif karena anak hanya melakukan tindakan untuk mendapatkan sebuah penghargaan saja. Jadi bukan pada esensi pada pembelajarannya seperti itu. Dan yang ketiga, penghargaan ini menurunkan kreativitas anak gitu. Jadi alangkah baiknya sih untuk penghargaan kita kurangin saja ya Bu ya gitu. Jadi kita kembali lagi ke pembudayaan positif gitu, tindakan-tindakan positif. Nih saya juga tadi menemukan artikel untuk mengenai reward ini, yaitu sisi negatif yang mungkin muncul karena pemberian reward, yaitu satu, siswa akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya. Jadi ini pada akhirnya menganggap temannya lebih rendah daripada
murid tersebut gitu. Nah, yang kedua, ini pasti kalau pemberian reward itu guru harus modal banyak ya, Bu Nur ya. Gitu, guru harus mengeluarkan biaya jika reward yang diberikan berupa barang ataupun benda seperti itu. Nah, yang ketiga, ini mendorong siswa untuk memiliki sifat materialistis atau hanya melakukan kebaikan hanya karena ingin mendapat hadiah atau pujian dari guru. Ini adalah negatifnya dari sebuah penghargaan seperti itu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke ya, positif saja Bu Nurbaiti gitu. Jadi untuk pemberian reward ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada dasarnya disiplin itu harus berasal dari motivasi intrinsik gitu. Jadi banyak. Ini sebelum kita tutup, kita foto bersama. Tiga restitusi. Ambil ya, screenshotnya ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Karin. Terima kasih Jangan lupa banyak. materinya ya, materinya Bapak Ibu narasumber. Siap, nanti materi sudah Materinya disiapkan. ya, terima kasih. semuanya. Salam sukses. Terima kasih atas supportnya semuanya. Assalamualaikum. Izin brief ya. Bagaimana kabarmu hari ini semua? Alhamdulillah baik. Oke. Kamu belum dijemput ya? Belum, Bu. Oke. Mesti minta waktunya sebentar. Kamu silakan duduk sana. Oke. Wisnu, apa yang kamu lakukan hari ini? Tidak mengerjakan tugas, Bu. Tidak mengerjakan tugas? Ya, lupa saya. Kenapa bisa lupa? Ya, karena ketinggalan. Ketinggalan. Oke, sebenarnya apa yang kamu lakukan hari ini, kamu tidak mengumpulkan tugas, itu bukan kamu saja yang melakukannya, tapi beberapa teman kamu pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan ya Wisnu ya. Oke. Terus kamu tahu nggak kesalahan kamu tadi itu apa? Tahu, Bu. Tidak mengerjakan tugas dan melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Memang kesepakatan kelas yang bagaimana yang kamu ingat Wisnu? Mengumpulkan tugas pada waktu yang ditentukan. Oh gitu. Berarti kamu tadi sudah melaksanakan dengan baik atau justru malah belum melaksanakan dengan baik kesepakatan kelas tadi Wisnu? Belum melaksanakan kesepakatan kelas yang baik, Bu. Gitu. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan?
akan semangat untuk belajar. Yakin kamu bisa, Wisnu? Bisa, insya Allah. Oke, karena Bu Isti juga yakin dan percaya bahwa Wisnu akan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, Bu. Oke ya, nanti Wisnu harus semangat ya. Jangan ditunda-tunda dalam mengerjakan tugas. Jadi nanti saat tugasnya diminta sama Bu Isti, Wisnu sudah kirim tugasnya tepat waktu. Oke, Gitu Bu. ya. Ya, oke. Sekarang kamu boleh pulang, nanti temui ibumu di luar. Bilang sama orang tuamu terima kasih banyak karena sudah menunggu di luar, dan jangan lupa untuk selalu kerjakan tugas tepat waktu. Wisnu yakin dan percaya Wisnu akan menjadi anak yang lebih